Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 11, welcome back with me Miss Nisa di pelajaran Bahasa Inggris. So today, materi kita sudah masuk pertemuan yang ke-13 dengan judulnya adalah Future Time Clauses, yang berarti kita ngebahas klausa yang berhubungan dengan masa depan, future. Okay guys? Nah, before I give you the explanation, I'd like to give you some quiz as usual. Jadi di sini ada 5 soal, di mana 5 soal ini ada di masing-masing kalimatnya itu, di masing-masing soal, Miss berikan 3 pilihan conjunction, kata hubung, ada seperti nomor 1 ada before, when, dan if. Jadi yang diberikan italic, diberikan huruf miring, itu adalah conjunction yang perlu kalian pilih. Pilih salah satu, hanya satu yang bisa dipakai di sini. Dalam mengerjakannya hanya dalam waktu 1 menit, and your time starts now. Well, your time is up. Jadi waktunya sudah selesai, waktu 1 menit sudah selesai. Mari kita periksa kuisnya tadi. Untuk yang pertama, kita punya jawabannya adalah if. We'll get a cat. Kita bakal beli, kita akan mengadopsi, kita akan mendapatkan kucing. Kalau kamu berjanji untuk menjaganya, nggak bisa nih kita pakai before ataupun when. Nomor 2, kita punya jawabannya adalah as soon as, sesegera program ini selesai, aku janji akan mengerjakan PR-ku. Gitu. Mungkin dia lagi nonton TV, terus dijanji sama mamanya, iya mak, nanti siap acara itu aku baru langsung ngerjain PR. Mungkin seperti itu. Jadi nggak bisa kita pakai unless maupun before. Nomor 3 kita punya jawabannya adalah as long as. I will lend you money. Aku akan meminjamkan kamu uang selama kamu bakal mengembalikannya. Gitu. Nomor 4, unless you do some revision, you won't pass your exam. Unless, pernah dengar kata unless sebelumnya? Unless itu sama dengan if not, jika tidak, berarti maknanya negatif ya. Jika kamu tidak melakukan revisi, kamu nggak bisa lulus ujian. Di sini jika tidak ya, ingat unless jika tidak berbeda dengan if, itu artinya jika. Jadi kalau misalnya mau kita pakaikan if dan as long as, maknanya nggak masuk nih ke sini. Jadi dilihat konteks yang sesuai untuk conjunctionnya ya. Dan untuk nomor 5 kita punya jawabannya adalah will you call me as soon as? Jadi di sini as soon as jawabannya. Akankah kamu nelpon aku sesegera kamu nyampe sana? Kita pakai adalah as soon as. Oke, selesai dengan kuisnya. Mari kita perhatikan one by one apa aja sih materi kita hari ini. Future time clauses. Fungsinya untuk apa sih, Miss? Kenapa kita perlu belajar ini? Supaya enak nanti kalau misalnya ketemu dengan beberapa conjunction ini, kalian bisa ngomongin masa depan. Jadi di sini Miss bilang, when you are talking about the future, kalau mau ngomongin masa depan, kalian gunakan tenses present tense ditambah dengan conjunction. Miss, saya lupa present tense itu apa. Present tense itu adalah tenses yang ngomongin tentang kebiasaan di masa sekarang. Kebiasaan, ingat ya, kebiasaan di masa sekarang kita pakai present tense. Ngomongin fakta kita pakai present tense. Future berarti ngomongin masa depan. Kalau untuk rumusannya, di mana diletak ini Miss conjunction-nya? Di sini udah ada Miss berikan 2. Bisa pakai 2 versi. Yang pertama, kalau ternyata kalian mau masukin conjunction ini, di sini ada 8 ya Miss berikan. If, unless, until, if jika, unless jika tidak, until hingga, when ketika, before sebelum, after setelah, as soon as sesegera mungkin, as long as selama,
Jadi di sini kalau misalnya kita masukin rumusannya, conjunction-nya pilih salah satu. Jangan banyak kali kalian masukkan lebih dari satu. Cukup satu aja kalian masukkan. Tambahkanlah present tense-nya. Present tense berarti yang bisa tensesnya masih diingat ya, silahkan dibuka buku catatannya lagi, mudah-mudahan kalau memang masih belum ingat. Present tense-nya lalu dikasihkan koma, kalian berikan koma dan diikuti dengan present future. Present future itu salah satunya menggunakan will plus verb 1. Atau bentuk yang kedua, conjunction-nya yang ini, yang 8 ini kalian letakkan di tengah. Tetapi sebelum conjunction, masukkan dulu present future-nya. Present future, conjunction, lalu terakhirnya adalah present tense. Supaya lebih enak, mari kita lihat penggunaannya one by one. Yang pertama adalah if. If itu artinya jika. Contoh kalimatnya seperti ini. We'll get a cat. Kami akan memberikan kamu kucing. Kami akan mencarikan kucing if you promise to look after it. Kalau kamu berjanji untuk merawatnya. Jadi kata if, ini adalah conjunction-nya. You promise to look after it, ini adalah present tense-nya. Berarti sebelumnya apa, Miss? Sebelumnya ini adalah present future. Nomor 2, penggunaannya di sini Miss pakai adalah unless. Unless apa kita bilang? Jika tidak. Jadi, karena dia jika tidak, kita artikan seperti ini enaknya. Kita baca dulu kalimatnya ya. Unless you do some revision, you won't pass your exams. Jika kamu tidak melakukan revisi, kamu nggak bakal lulus ujian. Jika kamu tidak melakukan revisi, Miss, kok bisa ada kata tidaknya? Padahal kan nggak ada kata not-nya. Nakku, tadi sudah Miss bilang, unless itu artinya adalah if not. Jika tidak, maka di sini sudah kita masukkanlah dia negatif maknanya. Begitu, anak-anak. Lanjut yang ketiga, kita punya adalah until. Until itu artinya hingga. Aku akan menunggumu hingga kamu menyelesaikan PR-mu. Hingga kamu menyelesaikan PR-mu. Finish di sini verb 1, berarti salah satu dari present tense, bentuk contoh dari present tense. Yang keempat, kita punya when. Ketika, kami akan masak pasta ketika si Luigi nyampe. Kami bakal masak pasta pas si Luigi nyampe. Itu kalau misalnya bahasa Indonesia supaya enak. Jadi we will cook ini adalah present future, when ini conjunction-nya, Luigi arrives ini adalah present tense-nya. Jadi salah satu bentuk present tense adalah kalau ketemu kata orang pertama, seperti he, she, it, kita ganti orang pertama. He, she, it itu ada kata ganti orang pertama, yes, kata ganti orang ketiga. Ada he, she, it, kita pakaikan adalah verb 1 plus s atau es. Lanjut, kita punya di sini adalah before. Contoh kalimatnya adalah I will brush my teeth before I go to bed. Aku akan menyikat gigiku sebelum aku pergi tidur. Before I go to bed. I go di sini adalah simple present tense, bentuk present tense. Ada before, pastinya ada after. Kami bakalan minum kopi. We will have some coffee. Kami bakalan minum kopi setelah kami pulang ke rumah. We get back home. Get ini verb 1 otomatis setelah present tense. After ketemu present tense, sebelumnya kita punya adalah present future. Lanjut, kita punya as soon as. As soon as this program finish, I promise I will do it. I promise ini adalah present tense-nya. Dan yang as soon as this program finish, as soon as ketemu dengan present tense, baru ditambahin dengan present future. Ini ya, kita tengok present future-nya. I will do it. Selanjutnya, as long as, selama aku bakal minjamkan kamu uang, selama kamu mengembalikannya, you pay me back. Mungkin yang sebelumnya belum dilunasin, jadi dikasih peringatan, dikasih perjanjian dulu. Aku bakal minjemin uang ke kamu kok selama kamu mengembalikan yang sebelumnya. Kurang lebih begitu. Oke, that's all for today. Dan jika ada yang kurang dipahami, silakan langsung tanyakan kepada Miss. Semoga bermanfaat karena saatnya mengerjakan tugas yang insya Allah akan Miss bagikan di grup WhatsApp sebagai bagian dari e-learning SMA Namirah. Sistemnya seperti apa? Silakan diperhatikan dari grup. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys!